Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan bisa belajar hari ini bersama Bapak. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai letak geografis wilayah di negara-negara Asia Tenggara. Nah, hari ini kita akan belajar melanjutkan materi tersebut. Kita akan perdalam lebih luas lagi. Anak-anak, setiap negara di Asia Tenggara memiliki kondisi geografis yang beragam. Keberagaman kondisi geografis tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berbagai aktivitas. Bagaimana menurutmu pengaruh kondisi geografis bagi kehidupan manusia? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Iklim tropis itu hanya mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Flora itu tumbuh-tumbuhan, fauna adalah binatang atau hewan. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut banyak memberikan manfaat terkait sumber daya alam, yaitu diantaranya ikan dan hasil laut lainnya, jalur transportasi air, objek wisata, dan bahan tambang seperti minyak dan gas. Di pembelajaran 1, kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya. Setelah kamu membaca informasi di atas, lengkapilah diagram Venn kamu. Kamu bisa menambah informasimu dengan membaca buku, bisa bertanya kepada orang tua, atau teman, atau kakak, atau saudara, atau juga melihat sumber lainnya, misalkan di internet. Nah, hari ini silakan kamu perdalam informasi mengenai 2 negara. Silakan kalian menggambarkan di dalam diagram Venn, ya, 2 negara itu. Kalian pilih 2 negara, misalkan negara Indonesia dengan negara Filipina. Kalian cari informasi kedua negara tersebut secara lebih mendalam lagi dan dituliskan di diagram Venn. Perbedaannya apa dan persamaannya apa? Hutan tropis di sebagian besar wilayah Asia Tenggara menghasilkan kayu yang sangat bermanfaat bagi penduduknya. Sebagian dari mereka memanfaatkan kayu untuk dibuat patung. Patung Nusantara banyak diminati masyarakat dunia. Pada pembelajaran 2, kamu sudah berdiskusi, kamu sudah belajar di rumah dan membuat patung sederhana. Sekarang ambillah bahan patungmu. Kali ini kamu akan membuat patung dengan model sederhana yang lain. Kalau pembelajaran sebelumnya kamu sudah membuat patung, misalkan patung kuda, nah pembelajaran hari ini silakan kalian coba lagi membuat patung yang lain, misalkan patung gajah, patung ikan, atau patung yang lainnya. Silakan kalian berdiskusi dengan keluarga, dengan ayah, ibu, atau kakak, atau saudara di rumah tentang patung yang telah kamu buat. Ya. Anak-anak, ternyata tumbuhan memberikan manfaat bukan hanya sebagai bahan makanan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kesenian, seperti tadi bisa dibuat patung. Lah, alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Dalam membuat patung, kita membutuhkan alat dan bahan yang sesuai. Alat yang biasa digunakan berupa butsir, meja putar, cetakan, palu dan pahat, serta amplas.
Itu kalau patungnya berbahan misalkan dari kayu atau dari batu. Bahan-bahan yang dikelompokkan menjadi bahan lunak dan bahan keras. Contoh bahan lunak misalnya dari tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Contoh bahan keras yaitu dari batu, dari kayu, dan dari marmer. Nah, coba anak-anak kalian belajar di rumah melalui video ini, kemudian minta bantuan kepada orang tua atau saudara di rumah atau teman yang ada di rumah untuk belajar bersama-sama. Kalian harus tetap belajar walaupun dalam keadaan masa pandemi COVID-19 ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan yang teratur, patuhi protokol kesehatan. Semoga kita tetap dalam kondisi sehat. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.